Hey yo, back again. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan mengganti kampas rem depan dan belakang pada motor listrik kesayangan kita, Polytron Fox R. Kita akan bahas cara gantinya pakai apa, sama tes sebelum dan sesudah diganti. Sebenarnya ngaruh nggak sih ganti kampas rem dengan aftermarket punya, atau ini cuma strategi marketing S3 yang buang-buang duit aja? Simak di video berikut ini. Untuk alat-alat yang dibutuhkan buat project kali ini adalah kunci T atau soket yang 10 dan 8 mili. Dihindari kunci pas ya, karena ini sulit posisi bautnya ntar kepentok-pentok. Set kunci L, terutama ya 5-4 mili. Kunci tang, dan kampas rem pengganti, depan sama belakang sama. Sebelum kita bongkar, kita lakukan tes dulu sebagai pembanding. Di tes pertama ini kita melakukan controlled braking, yaitu pengereman perlahan tanpa mengunci ban. Ini untuk mencoba mensimulasikan pengereman biasa pada kondisi jalan normal. Hal ini dilakukan dengan kampas rem bawaan dari Polytron Fox R yang bermerek Ricoh, yang merupakan perusahaan manufaktur antara lainnya kampas rem dari Cina yang sudah lumayan beroperasi sejak tahun 90-an. Di sini kita ukur jarak dari sumbu roda depan ke titik pengereman menggunakan meteran. Dari tes ini kita dapatkan hasil kurang lebih 1000 cm atau 10 meter. Tentunya hal ini tergantung dengan cara rem masing-masing orang, tapi buat keperluan tes ini kita dapat hasil 10 meter. Catatan tambahan bahwa tes ini dilakukan juga menggunakan ban Michelin Pilot Street depan belakang yang sudah kita ganti di video sebelumnya. Di tes kedua ini kita melakukan hard braking, yaitu pengereman dadakan sepakem mungkin dengan mengunci ban. Hal ini untuk mencoba mensimulasikan pengereman yang tidak biasa. Umumnya terjadi pada kondisi bertemu pemotor sen kiri tapi belok kanan. Dan dicoba-coba ya teman-teman, sayang bannya. Di sini juga kita ukur ya jarak dari sumbu roda depan ke titik pengereman menggunakan meteran. Dari tes ini kita dapatkan hasil kurang lebih 670 cm atau 6,7 meter. Catatan tambahan bahwa tes ini dilakukan bukan di jalanan umum ya, dan dalam kondisi sepi tidak membahayakan orang lain selain diri sendiri. Kampas rem yang kita akan pakai dibuat oleh Faito. Faito sendiri adalah perusahaan Malaysia yang berdiri di 2006. Mereka memproduksi suku cadang motor dengan fokus di performa, baik buat kompetisi ataupun pemakaian harian. Kata Faito sendiri berasal dari Jepang yang berarti fight. Kenapa perusahaan Malaysia memakai kata Jepang agak membingungkan. Mungkin mereka ada kerjasama. Kampas yang dibuat oleh Faito ini berbasis graphite dan copper. Graphite memiliki karakteristik yang lebih menggigit walaupun dalam kondisi basah, dan jauh lebih tahan lama untuk pemakaian. Untuk rem depan, cara melepas kaliper remnya adalah dengan membuka dua baut 10 mm ini. Namun hati-hati teman-teman, jangan salah buka baut kabel rem ini atau nepel buang angin ini, karena nanti bisa kemasukan udara yang berujung pekerjaan tambahan buat buang angin. Jadi fokus di dua baut 10 mm ini aja. Di sini teman-teman bisa lihat bentuk kaliper remnya, dan jika dibalik akan ketemu kampas rem yang akan kita lepas. Nah, terlihat merek kampas rem bawaan Polytron menggunakan Ricoh RL8031A, yang jika teman-teman cari di internet ini merupakan kampas rem untuk skuter, di mana skuter cenderung lebih kecil dari motor bebek. Mungkin gara-gara ini kita ngerasa kok sedikit kurang gigit ya ini remnya.
Bagian dudukan kaliper didorong dulu agar memberi ruang cukup untuk kampasnya keluar. Cukup ditekan dengan kedua tangan. Kemudian ada dua baut L yang perlu dilepas. Baut ini yang menahan plat tahanan dan kampas remnya. Pakai kunci L untuk membuka. Setelah terlepas, tekan kampas rem seperti ini, menggunakan kedua jempol untuk melepasnya. Jangan lupa lepas juga plat tahanannya. Ini tampak kampas rem bawaan Polytron merek Ricoh. Dan ini tampak kampas rem Faito yang akan kita pasang. Secara kasat mata kalau kita bandingkan, kampas Faito memiliki lebih banyak komponen bahan baku yang dipadatkan menjadi satu. Sedangkan Ricoh sepertinya lebih padat dari campuran yang lebih sedikit. Sebelum mulai pasang kampasnya, ada dua piston di dalam kaliper yang bentuknya bulat-bulat. Itu harus didorong ke dalam ya teman-teman. Normalnya pakai alat namanya tracker piston. Namun pada kaliper motor yang cenderung kecil ini cukup didorong pakai jempol aja lagi. Dorong sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, bergantian sampai keduanya masuk rata. Nah teman-teman, di plat penahannya ya untuk kampas Faito yang kita pakai itu sedikit lebih lebar dari bawaannya Polytron. Bisa dilihat di sini kurang pas ya untuk dudukan plat penahannya. Sedangkan jika kita kembali pasang di kampas bawaan, lidah kiri kanan penahan plat pas dengan kampasnya. Disinilah kita perlu tang untuk potong salah satu lidah atau kedua-dua lidahnya agar plat bisa duduk di kampas. Saya sendiri motong hanya salah satu lidahnya saja. Ini hasil penahan plat setelah dipotong salah satu lidahnya dan saat dia duduk di plat kampas Faito-nya. Tidak perlu terlalu khawatir ya teman-teman, karena dia akan ke tengah dengan sendirinya ketika dua baut L kembali dipasang nanti. Setelah kedua kampas barunya telah duduk di plat penahan dan dimasukkan kembali ke ruang kaliper, jangan lupa ada satu kampas yang memiliki kuping dudukan, di mana dudukan itu tidak ada di kaliper bawaan Polytron. Posisikan kampas ini agar tidak bersentuhan dengan baut penahan kaliper seperti ini. Yang tersisa sekarang adalah untuk memasang kembali dua baut L pengunci kampas dan plat dudukan. Untuk memasang kembali kaliper rem, masukkan piring cakram di sela kampas rem yang berada di kaliper. Baru pasang dan kencangkan kembali dua baut 10 mili yang berada pada dudukan shock. Selesai sudah untuk kampas bagian depan. Untuk kampas rem bagian belakang, prosesnya mirip sama depan. Lepas dulu pelindung debu dengan membuka dua baut menggunakan kunci 8 mili. Kemudian lepas dua baut ini dengan kunci 10 mili. Kaliper kemudian sudah bisa dilepas. Namun teman-teman harus ingat clearance dengan pair shock, karena sudah diganti dengan shock X-Max, clearance-nya sangat tipis.
Jadi melepas kaliper ekstra hati-hati untuk tidak berbenturan. Proses penggantian kampasnya sama dengan kaliper depan, sehingga tidak lagi kita bahas agar video ini tidak terlalu panjang. Setelah diganti, kita kembali lagi melakukan tes. Tes pertama di control braking. Dari tes ini kita dapatkan hasil kurang lebih 860 cm atau 8,6 meter. Artinya, dengan menggunakan kampas rem Faito, jarak pengereman berkurang 1,4 meter dari sebelumnya 10 meter. Merupakan perbaikan sekitar 14% dari kampas bawaannya. Di tes kedua untuk hard braking, kita dapatkan hasil kurang lebih 560 cm atau 5,6 meter. Artinya, dalam rem darurat menggunakan Faito, jarak pengereman berkurang 1,1 meter dari sebelumnya 6,7. Merupakan perbaikan sekitar 16% dari kampas bawaannya. Sebagai penutup, performa Faito dalam kondisi rem biasa dapat memangkas jarak rem sekitar 1,5 meter dan 1 meter untuk rem dadakan. Apakah worth it untuk mengganti kampas bawaan ke Faito? Menurut saya sangat worth it. Gimana kalau pendapat dari teman-teman? Oke, cukup sampai di sini video kali ini. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe, dan kita akan bertemu di video selanjutnya.